Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku nggak riding ya, nggak riding cari jalur-jalur yang asik. Kali ini aku mau nge-review motorku yang baru saja aku rubah stylenya. Yang tadinya sebenarnya ini udah berapa kali berubah ya? 3 kali teman-teman. Jadi standarnya R25, kemudian aku pasang body kit custom, masih tetap model sport gitu, tapi body kitnya custom dari Land Auto Modified waktu itu. Kemudian aku bosan, aku bikin jadi naked, aku lepas semua fairingnya, jadi aku ganti lampu bulat gitu teman-teman. Dan sekarang aku rubah lagi jadi model gaya motor touring teman-teman. Jadi motornya lebih tinggi dan pakai windshield yang agak tinggi juga, karena kebutuhanku sekarang touring ke tempat-tempat yang jalurnya yang agak-agak ekstrim sedikit ya, nggak ekstrim banget. Jadi aku butuh motor yang agak tinggi biar nggak stroke karena ground clearance-nya yang rendah. Jadi aku agak tinggiin sedikit dan aku rubah stylenya. Oke, jadi apa saja yang dirubah dari motor Yamaha R25 ku ini hingga menjadi tampilan ala-ala motor sport touring kayak gini? Yuk langsung aja kita kupas tuntas Yamaha R25 ku menjadi motor sport touring. Yang pertama tentu saja stang ya teman-teman. Untuk merubah motor sport jadi motor touring itu tentu saja pertama kali adalah stang. Jadi aku bikin jadi stang agak tinggi, aku ganti stang fat bar. Yang tadinya aslinya adalah stang jepit, aku jadi ganti stang fat bar. Jadi biar posisi ridingnya lebih tegak ya, lebih tegak dan nggak bungkuk lagi, karena yang awalnya adalah stang jepit. Ini menggunakan pro taper. Kemudian karena stang yang tinggi, jadi kabel-kabel yang orinya, yang bawaannya itu tentu saja tidak cukup lagi teman-teman, karena kan aslinya lebih pendek, karena stangnya juga pendek. Sebenarnya bisa sih ada beberapa teman juga yang nggak mengganti kabel-kabel ini, yaitu kabel gas, kabel selang rem, dan kabel kopling ini nggak diganti bisa. Cuman menurutku jadi kurang rapi teman-teman. Soalnya dia nanti nggak sesuai alurnya. Jadi aku lihat banyak teman-teman yang nggak mengganti itu dari sini langsung arah ke sana gitu. Menurutku nggak rapi sih. Jadi kalau mau rapi menurutku ini aku ganti. Jadi kabel gas beserta holdernya aku ganti punya Saber, Yamaha Saber. Kemudian ini adalah kabel kopling aku ganti pakai punya Jupiter MX lama. Jupiter MX lama, dia kan lebih panjang. Kemudian selang rem juga aku ganti yang lebih panjang. Jadi masih terlihat rapi menurutku. Kemudian selanjutnya adalah shock breaker teman-teman. Jadi shock breaker depan ini aku tinggiin. Aku beri penyambung peninggi. Cuman aku gunain hanya berapa? Nggak ada 3 cm. Ini hanya 2 cm kurang lebih. 2 cm, karena kalau terlalu tinggi, ini kan 10 cm totalnya penyambungnya. Aku kemarin sudah sempat cobain, aku pakai full 10 cm. Ini ternyata motor jadi limbung dan kurang stabil, dan menurutku juga kurang aman. Soalnya apa? Karena kalau dipakai full 10 cm di sini, nanti beban sambungan ini akan berat ya. Bahayanya takutnya nanti kalau dipakai jangka panjang dia akan selak atau gimana, bisa lepas dan lain-lain. Aku takutnya sih gitu. Dan yang pasti limbung banget. Makanya aku turunin, aku pakai hanya sekitar 2 cm. Masih oke sih kalau hanya segini. Dan sudah dapat efek dikit motor jadi naik, ground clearance naik dikit. Kemudian fairing aku potong dari tengah segitu teman-teman, aku potong. Kemudian aku beri undercoil, ini miliknya MT25, undercoil MT25. Enak sih, soalnya PNP ya, dia plug and play aja, tinggal pasang, nggak perlu banyak ubahan. Tinggal pasang bracket udah beres.
Dan untuk menambah kesan motor touring, tentu saja windshield aku ganti menggunakan windshield yang lebih tinggi teman-teman. Ini aku menggunakan variasi miliknya Yamaha NMAX. Dan bracketnya kita bikin sendiri, dibantu oleh teman-teman tukang las dan bengkel. Ini bisa diatur, bisa di-adjust ya, bisa naik turun gitu sesuai kebutuhan nanti. Jadi windshieldnya ini bisa ditinggiin, bisa direndahin gitu. Itu menggunakan plat, lumayan rapi bikinan teman-teman bengkel di sini. Untuk cover tangki ini aku masih mempertahankan body kit lama ya teman-teman. Jadi kan aku tadi udah bilang dulu sempat ganti body kit full fairing body kit, dari fairing, cover tangki sampai bodi belakang itu bikinan dari Land Auto Modified. Ini masih aku pertahankan bodi belakang sama cover tangkinya. Nah ini jadi cover tangki sama bodi belakang itu masih menggunakan punya Land Auto Modified, termasuk fender belakang teman-teman. Fender belakang itu juga bawaan dari body kit Land Auto Modified. Untuk ban belakang aku sementara masih pertahanan ini teman-teman, karena masih baru ya, masih sayang. Ini aku masih menggunakan Michelin Pilot Street radial ukuran 160/60. Rencana sih pengennya nanti kedepannya pengen ganti yang dual purpose itu teman-teman. Cuman ini sementara masih pakai ini dulu biar habis dulu. Nanti kalau habis kita pikirkan untuk menggunakan ban dual purpose. Yang belakang tadi bannya ukuran 160/60, kalau yang depan ini 110/70. Ini juga masih ban biasa, bukan ban dual purpose ya teman-teman. Sebenarnya aku ingin memasang sidebox juga teman-teman, cuman karena pintu rumah aku sempit, ini aja masukin dan ngeluarin motor susah, karena setelah ganti stang fat bar ini rada susah karena lebar stang melebihi dari lebar pintuku. Apalagi kalau ditambah dengan bracket sidebox bakalan susah juga. Jadi mungkin sementara aku pakai tailback dan tankback aja dulu sementara. Oke teman-teman, itu dulu video tentang motorku Yamaha 25 yang aku rubah jadi touring ini. Jadi hanya itu perubahannya yang diperlukan. Misalnya teman-teman atau yang punya Yamaha R25 ingin berubah jadi motor touring, yang perlu dirubah hanya itu saja teman-teman. Stang tinggiin dikit shock breaker, syukur-syukur kalau ganti sekalian shock breaker yang memang dia profilnya tinggi. Misalnya punya Versys Kawasaki Versys itu kan memang profilnya tinggi, itu lebih bagus lagi daripada menggunakan penyambung shock seperti ini. Sebenarnya lebih recommended menggunakan shock tinggi yang memang diperuntukkan untuk motor touring. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya.